Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ari Hendrawan di channel Trivia Ari Hendrawan. Karena yang sepele menurut sebagian orang bisa saja menarik di mata orang lain. Teman-teman, kali ini saya ingin mengulas sebuah kabar yang menurut saya sangat disayangkan sekali, di mana mantan Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi yakni Febri Diansyah resmi mengundurkan diri KPK. Ya, Febri Diansyah yang tentu wajahnya sering kita lihat di televisi ini awalnya juga pernah menjabat sebagai juru bicara KPK. Namun di periode kepemimpinan KPK yang baru ini, beliau menjabat sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi. Di sini sebenarnya surat pengunduran diri dari Febri Diansyah sudah diajukan sejak tanggal 18 September, tetapi baru mencuat ke publik dan viral pada tanggal 24 September kemarin. Lewat video wawancaranya dengan salah satu tim dari Detik News di sini, Febri Diansyah menyampaikan beberapa hal terkait alasan mengapa dirinya mundur, tetapi yang saya tangkap secara umum alasan Febri Diansyah mundur adalah karena masalah independensi. Jadi di sini teman-teman bisa melihat ya, ada beberapa kutipan wawancara yang menyebutkan misalnya kalau mau bicara efektivitas pemberantasan korupsi dan kerja KPK, yang paling utama adalah independensi. Kalau independensi sudah tidak ada, kita tidak tahu nasib pemberantasan korupsi akan seperti apa. Kemudian di sini ia juga mengatakan kepada tim dari detik.com bahwa meskipun beliau memang sudah pamit dari KPK, namun dirinya tidak akan meninggalkan lembaga yang dia cintai tersebut. Dan dia juga menegaskan bahwa pengunduran dirinya itu tidak terkait dengan vonis Dewan Pengawas KPK terhadap Firly Bahuri. Ya teman-teman, memang kabar di mana Febri Diansyah ini mundur waktunya agak bersamaan dengan vonis yang kemarin juga baru saja ditetapkan oleh Dewan Pengawas KPK kepada Ketua KPK Firly Bahuri. Beliau mendapatkan sanksi ringan dari Dewan Pengawas KPK karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Jadi beliau terbukti melanggar kode etik lantaran naik helikopter mewah saat berkunjung ke Batu Raja di Sumatera Selatan. Tapi di sini Febri Diansyah mengatakan bahwa pengunduran dirinya tidak terkait hal tersebut, melainkan lebih terkait pada persoalan independensi ya, yang juga sudah disinggung lewat wawancaranya dengan tim dari detiknews.com. Nah, di sini saya juga sudah mendapatkan transkrip surat pengunduran diri Febri Diansyah. Saya sudah tandai beberapa poin penting, tetapi intinya sama teman-teman yang disampaikan oleh Febri Diansyah tadi, bahwa di sini ia mengatakan, bagi saya selama menjadi pegawai KPK bukan hanya soal status atau posisi jabatan, namun lebih dari itu ini adalah bagian dari ikhtiar yang utama untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi. KPK adalah contoh sekaligus harapan bagi banyak pihak untuk dapat bekerja dengan baik. Independensi merupakan keniscayaan. Namun, di sini bagian implisit yang menyiratkan alasan mengapa Febri Diansyah mundur. Namun, kondisi politik dan hukum telah berubah bagi KPK. Setelah menjalani situasi baru tersebut selama sekitar 11 bulan, saya memutuskan jalan ini, memilih untuk mengajukan pengunduran diri dari institusi yang sangat saya cintai, yaitu KPK. Dan terakhir, beliau juga mengatakan, meskipun kelak saya keluar dari KPK, tetapi saya tidak akan pernah meninggalkan KPK dalam artian yang sebenar-benarnya. Ya, jadi jika kita perhatikan lagi, yang dimaksud situasi atau kondisi politik hukum yang berubah bagi KPK ini, ya tentu saja kita sudah bisa menebak itu, yakni terkait dengan revisi Undang-Undang KPK. Jadi Febri Diansyah sendiri merupakan salah satu pegiat anti korupsi yang termasuk menolak revisi Undang-Undang KPK yang dinilai nanti akan melemahkan KPK dan juga mengganggu independensi dari KPK tersebut. Oke teman-teman, Febri Diansyah sendiri saya anggap sebagai salah satu tokoh yang sangat berintegritas karena beliau memang sudah konsisten untuk menyuarakan anti korupsi sejak menjadi aktivis di Indonesia Corruption Watch. Dan beberapa kali beliau juga pernah menuangkan tulisan di media nasional, media cetak ya, dan juga sempat menjadi bintang tamu di sejumlah acara talk show di televisi. Kalau kita ingat sosok Febri Diansyah, pasti yang pertama kali kita ingat adalah sosok yang sangat kalem dan terstruktur serta sistematis ketika menyampaikan pandangan-pandangan atau argumentasinya. Di tahun 2012 di sini Febri Diansyah juga pernah dianugerahi penghargaan oleh Carta Politika Indonesia sebagai aktivis atau pengamat politik berpengaruh pada tahun 2011.
Nah, bagaimana kemudian reaksi dari pimpinan KPK? Di sini yang pertama diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK, yakni Nurul Gufron, yang mengatakan bahwa beliau menghormati keputusan yang sudah diambil oleh Febri Diansyah. Tetapi Gufron juga mengaku bahwa kehilangan karena menurut dia Febri Diansyah merupakan bagian dari KPK yang ikut serta membesarkan serta mengawal lembaga anti rasuah tersebut. Dan di sini juga ada tanggapan dari pegawai KPK yang lain, yaitu penyidik KPK Novel Baswedan yang menyayangkan pengunduran diri Febri Diansyah sebagai Kepala Biro Humas dan pegawai KPK. Di sini ada statement yang dikutip oleh Tirto, "Iya, tentu sangat disayangkan. Sebagai kawan, saya mengetahui bahwa Mas Febri selama bekerja baik dan berdedikasi." Nah, teman-teman, jika kita tarik lagi ke belakang, sebenarnya pengunduran diri dari para pegawai KPK ini bukan yang pertama kali terjadi. Karena di tahun 2019 itu juga sempat ada pengunduran diri berjamaah. Jadi di sini di akhir 2019 ketika sedang gaduh Undang-Undang KPK hasil revisi, di situ belasan pegawai KPK juga mundur dengan alasan independensi. Jadi bisa dikatakan sebenarnya Febri Diansyah ini bukan pegawai KPK pertama yang mundur karena alasan independensi sebagai dampak dari berlakunya Undang-Undang KPK hasil revisi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa. Ciao.